Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat hari ini? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan pembiasaan pagi ya. Kita lakukan pemanasan ya atau stretching untuk menyiapkan fisik kita, melemaskan otot-otot kita agar nantinya ketika kita melakukan pekerjaan praktek nanti kita bisa siap ya secara fisik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Silakan Mas Jonathan bisa memimpin teman-temannya untuk melakukan pemanasan, stretching aja biasa seperti kalau mau olahraga ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Disiapkan, kemudian hadap kiri, duduk. Siap, gerak. Pada kiri, gerak. Persiapan duduk. Ya, gimana? Sudah panas atau belum? Sudah ya. Biar tambah panas, kita awali dengan yel-yel ya, yang semangat. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, silakan kalian jawab dengan pagi-pagi jos. Gitu ya. Siap? Yang semangat. Selamat pagi. Satu kali lagi. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, baik. Sebelum Bapak mulai, saya absen dulu. Nanti kalau Bapak absen, silakan kalau dipanggil namanya, angkat tangan sambil disampaikan ya, bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke? Ahmad Febriansyah. Bahagia. Langsung aja, senang, bahagia atau semangat gitu ya. Kemudian Ade Arafi. Sakit. Ini ya suratnya ya. Oke. Oh, dari kemarin. Afrilian. Senang ya. Aisyah. Senang. Wulan. Hadir. Happy, Pak. Happy. Wes, ini happy nih. Yitno Yono. Senang ya. Zahron. Senang. Zidan. Bahagia. Oke, alhamdulillah hari ini dua siswa yang tidak masuk ya, Mas Ade karena sakit dan Mas Atalah karena izin. Ya, tadi Bapak lihat semuanya hari ini merasa bahagia ya. Semoga dengan bahagianya kalian nanti bisa memberikan kemudahan dalam kalian belajar nantinya ya. Nah, sesuatu yang diawali dengan kebahagiaan, kesenangan pasti nanti akan mudah untuk diserap ya. Kalian belajar kalau rasanya senang ya, happy, ya, nanti akan memudahkan kalian untuk menangkap atau memahami materi. Oke. Sebelum Bapak mulai ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada satu tujuan yang nanti akan kita tuju ya, yaitu yang melalui diskusi, kemudian penggalian informasi, dan nanti kita akan melakukan kegiatan praktik ya. Diharapkan nanti peserta didik dapat menerapkan cara pemeliharaan pada suspensi sepeda motor sesuai dengan prosedur ya. Jadi kriteria ketuntasan yang nanti akan kita tuju ada 3 ya, yaitu yang pertama bagaimana nanti kalian bisa melakukan prosedur pembongkaran sistem suspensi. Yang kedua yaitu kalian dapat mempraktekkan prosedur pemeliharaan ya, memelihara sistem suspensi, dan yang ketiga adalah mempraktekkan prosedur perakitan ya. Nah, kemudian asesmen yang akan Bapak lakukan nanti ada 2 ya, yaitu asesmen awal ya, nanti untuk memberikan Bapak siapkan ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman awal kalian sebelum nanti kita lanjut ke materi intinya ya. Dan kedua asesmen formatif. Jadi nanti selama pembelajaran Bapak akan mengamati ya
sikap kalian dan kegiatan yang kalian lakukan selama praktek ya, nanti akan Bapak nilai ya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi ya, antara lain prinsip kerja suspensi ya. Di antaranya ada fungsi, komponen utama, dan prinsip peredaman. Ada yang masih ingat fungsi suspensi dulu untuk apa? Ya, suspensi atau kalau bahasa kalian apa? Yang sehari-hari shock ya, shock ya. Kalau di sepeda motor shock itu untuk apa, Mas? Meredam ya, meredam kejut atau meredam ya, guncangan yang ditimbulkan dari apa? Dari permukaan jalan ya. Kemudian komponen utama suspensi dulu sudah kita bahas. Masih ingat apa aja? Ada 2 ya. Apa Mbak Silva? Shock absorber. Kemudian yang satu pegas ya. Karena ada 2, shock absorber dan pegas ya. Nah, 2 komponen utama ini bekerja saling membantu ya. Pegas untuk menahan atau meredam guncangan. Nah, shock absorbernya ini untuk menyerap gerakan daripada pegasnya ya. Kemudian prinsip peredaman juga sudah kita bahas ya. Bagaimana suspensi ini bisa meredam ya, atau di shock absorber, karena dengan memanfaatkan apa? Media minyak ya, atau oli shock ya. Kemudian jenis-jenis suspensi ya. Dulu kita sudah bahas ya di minggu kemarin ya. Ada suspensi depan dan suspensi belakang. Masih ingat jenis-jenisnya? Kemudian di suspensi belakang kemarin ada beberapa jenis. Yang kalian masih ingat apa? Kalau di motorsport itu suspensinya cuma 1, monoshock. Kalau yang di motor bebek ini seperti ini misalnya, ada 2 di situ. Apa Mas? Double shock ya, double shock atau twin shock ya. Kemudian mengidentifikasi komponen. Kalian kemarin juga sudah belajar untuk membongkar dan melihat komponen-komponen yang ada pada suspensi. Sudah bisa diamati ya. Nah, hari ini nanti kita akan melakukan pemeliharaan. Jadi selain kalian bisa membongkar dan memasang ya, kalian juga diharapkan bisa melakukan pemeliharaan ya. Proses memelihara di sini ya meliputi proses pengecekan dan pemeriksaan ya. Pemeriksaan juga meliputi apa? Pemeriksaan secara visual maupun melakukan pengukuran ya. Jadi komponennya itu nanti ada yang diperiksa dan diukur ya, baik secara visual maupun dengan alat ukur. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nah, berikutnya, nah ini Bapak sudah ada 3 pertanyaan yang nanti bisa kalian jawab ya. Bapak ingin tahu seberapa dalam pemahaman kalian sebelum nanti kita berlanjut ke materi inti ya. Ini Bapak sudah sediakan kertas kosong. Silakan ditulis 3 pertanyaan ini, dijawab sesimpel mungkin ya, sesuai dengan apa yang kalian pahami. Bisa dimengerti? Ya, silakan. Ini dibagi. Sudah dapat semua? Sudah ya? Ya, silakan dituliskan identitas kalian, kemudian diisikan jawaban dari pertanyaan di depan ini ya, dengan kalimat yang singkat saja ya, sesuai dengan apa yang kalian pahami ya. Tidak harus benar semua ya, sesuai pemahaman kalian saja ya. Silakan, saya beri waktu 5 menit cukup ya.
Ini kalau saya lihat dari pekerjaan kalian, ini sebagian besar pada masih bingung di pertanyaan nomor 2 ya. Poin-poin pemeriksaan suspensi depan. Ya, kebanyakan di sini menjawab pemeriksaan keolengan ya. Karena mungkin sebelumnya yang kalian pelajari baru itu ya. Padahal di suspensi sepeda motor itu ada beberapa pemeriksaan ya yang lainnya ya. Nah, nanti untuk menunjang kegiatan praktek kita ya. Ini nanti saya bentuk menjadi 6 kelompok ya. Silakan nanti setelah ini bisa bergabung ya dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk nanti kita diskusi bersama ya untuk membahas terkait dengan poin-poin pemeriksaan pada suspensi. Ya, silakan nanti saya sebutkan namanya langsung gabung sesuai kelompoknya ya. Yang pertama kelompok 1 ini Mas Afrilian, kemudian Raka, Didan, Farel, Renita, dan Sofi. Kemudian kelompok 6 ada Mas Arya, Dandro, Fadil, Ilham, Mbak Mesila, dan Mbak Wulan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengingatkan kembali ya untuk keselamatan kerja yang harus kita taati bersama di bengkel ya. Yang pertama yaitu penggunaan alat pelindung diri ya, yaitu wear pack dan sepatu. Sudah pakai sepatu semua ya? Oke, kemudian tidak memakai aksesoris. Ada yang memakai jam atau gelang atau cincin? Tidak ada. Oke. Mana Mas Diandro? Dilepas dulu kalau bawa aksesoris ya. Kemudian disiplin dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Disiplin nanti karena ini kita praktek langsung ya. Nanti saya harap kalian bisa praktek dengan serius, tidak bercanda ya. Kemudian gunakan alat sesuai prosedur dan peruntukannya dan bersihkan peralatan dan area kerja setelah kalian praktek. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi dalam memeriksa suspensi nanti ada beberapa poin pemeriksaan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu memeriksa fungsi daripada suspensi ya. Memeriksa fungsi suspensi caranya gimana? Kalau kalian lihat gambar di depan, kira-kira bagaimana? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Mas Jonathan atau Mas Diandro atau siapa? Silakan. Mas Cahya mungkin. Kira-kira gimana pemeriksaan fungsi suspensi? Caranya gimana Mas Jonathan? Yang keras. Mungkin kalau depan itu kayak rem depannya direm terus Rem depannya ditekan, kemudian diapakan? Didorong ya, atau ditekan ke bawah ya. Maka suspensi itu akan bekerja ya. Kalau suspensi belakang gimana? Sama ya, dipegang bagian belakangnya kemudian diberi tekanan ya. Ya. Ditekan perlahan nanti sampai lama-lama dengan tekanan yang keras. Tujuannya apa sih? Ya untuk memeriksa, memastikan fungsi daripada suspensi itu ya. Nah, dalam pemeriksaan fungsi ini ya, apa saja yang perlu dipahami atau yang perlu ditekankan ya. Yang pertama yaitu amatilah dengan dengarkan suara yang ditimbulkan. Jadi ketika kita mengecek ya, amati ya, ada suara atau tidak. Suara berdecit biasanya ya. Nah, mungkin kalian pernah menggunakan sepeda motor ya, lewat jalan yang kurang bagus, timbul bunyi di suspensinya. Biasanya bunyi encit seperti itu. Pernah? Pernah. Nah, ini biasanya yang paling sering di motor sport ini ya. Nah, bunyi ini biasanya terjadi diakibatkan oleh
kondisi sambungan atau link yang sudah kering pelumasnya ya, sehingga dia akan timbul bunyi ya. Nah, kemudian rasakan gerakan naik turun suspensi. Yang kedua yang perlu diamati, apakah naik turunnya ini halus atau menghentak ya. Kemudian periksa secara visual apakah ada kelainan ya. Mungkin ada yang mau mencobanya di sepeda motor, mau memeriksanya gimana? Mas Diandro mungkin mau dicoba di sini, dipraktekkan dulu biar teman-temannya lihat tadi cara pemeriksaan suspensi depan dan belakangnya bagaimana ya. Bebas. Tadi untuk suspensi depan dulu, pemeriksaannya dengan cara apa? Ya, di rem ya, remnya ditekan, kemudian diberi tekanan. Nah itu, perlahan sampai nanti bertahap, nanti tekanannya dipercepat, ya. Nah sambil diamati, apa saja yang diamati ya? 3 ini tadi, amati apakah ada suara atau timbul bunyi aneh atau tidak pada suspensi. Kemudian dirasakan Mas Diandro, tadi ketika ditekan rasa suspensinya gimana? Halus atau kasar mantulnya? Geret-geret. Nah, geret-geret ya. Kemudian periksa secara visual, apakah ada kelainan? Bisa berupa ada cairan yang bocor atau tidak? Aman ya. Ya. Kemudian suspensi belakang tadi gimana? Ya. Diturunkan dulu standarnya. Nah, baru dilakukan penekanan dari belakang ya. Sambil 3 poin tadi yang perlu diamati ya. Apa saja poinnya? Dilihat didengarkan ada suara aneh atau tidak. Kemudian diamati ya, gerakan naik turunnya halus atau kasar, dan yang ketiga apa? Diperiksa secara visual. Ada kebocoran minyak atau tidak ya. Nah nanti ini untuk mempermudah kita dalam berdiskusi, ini Bapak sudah siapkan, ini ada lembar instruksi ya. Dan nanti ada beberapa poin pemeriksaan. Silakan nanti ini diamati dulu ya bersama kelompok sambil kita diskusikan bersama poin-poin pemeriksaannya ya. Kalau kalian lihat di sini ada berapa poin? 8 ya. Poin 1 apa? Memeriksa fungsi suspensi. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, apa saja yang diperiksa ya. Yang kedua, memeriksa kondisi dan kelengkapan komponen suspensi. Yang ketiga, memeriksa seal oli ya. Nah, yang keempat ini memeriksa kondisi oli. Kondisi oli yang diperiksa apa? Volumenya dan kualitasnya. Bisa dipahami? Silakan diamati lagi lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalian tanyakan. Sebelum nanti kita menuju ke benda kerja kita untuk melakukan ya, pengujian ya dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kita buktikan di sepeda motor ya, lakukan satu persatu poin pemeriksaannya ya, biar kita tahu nanti hasilnya ya. Di sini ada kolom spesifikasi dan hasil pemeriksaan. Pada kolom spesifikasi tuliskan spesifikasi atau kondisi normalnya ya, kondisi idealnya ya. Patokannya apa? Bisa buku PPR atau nanti materi yang sudah Bapak share di classroom ya. Di classroom sudah Bapak sediakan materi terkait dengan suspensi ya. Nah ini
Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Belum? Ya. Kalau belum, mari kita lanjut ke praktek di sepeda motor. Silakan nanti dibagi ya. Ada yang menyiapkan alat, ada yang menyiapkan area kerjanya. Ya, bisa dipahami ya. Ya, biar tambah semangat sebelum kita mulai praktek, kita lihat lagi ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Gombong. Tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, langsung disiapkan alat-alatnya. Kemudian sesuai urutannya ya nanti ya. Nanti kelompok 1 di sepeda motor paling barat, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan nanti kalian praktekkan poin-poin pemeriksaan yang ada di instruksi kerja ini. Yuk, silakan. Kali ini sesi kita yaitu nanti kalian akan secara bergantian nanti dipaparkan hasil pekerjaannya ya. Intinya dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan silakan disimpulkan ya. Bagaimana kalian bisa membuat keputusan atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi untuk kesimpulan hasil pemeriksaan dari kelompok 1, untuk kondisi suspensi secara fisik masih bagus, hanya kurang di takaran oli saja. Takaran olinya kenapa? Kurang, Pak. Kurang. Ya. Spesifikasinya seharusnya berapa? Ya, hasil ukuranmu berapa? Di depan sedikit kasar, tapi masih dalam kondisi baik. Di belakang normal dan baik. Kondisi baut-baut masih depan dan belakang juga normal. Kebocoran oli tidak bocor. Lalu pemeriksaan oli shock, volume oli 72 ml, tetapi di oli yang kami amati hanya 12 ml. Kemudian kondisi inner tube dan outer tube kondisinya baik dan normal. Kemudian panjang bebas bekas inspeksi di angka 453 dalam kondisi baik, dan panjang bebas bekas pengembali di angka 13,60, kondisinya tidak normal. Kemudian kondisi silinder dan ring piston kondisinya normal dan baik. Kondisi pusing suspensi belakang kondisinya normal dan baik juga. Sudah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Sudah bisa diterima hasil pemeriksaannya?
Bisa. Oke, kalau sudah silakan diakhiri. Kemudian nanti gantian sama berikutnya kelompok 2 ya. Ya, silakan. Sekian hasil laporan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus pada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Oke, saya kira tadi setelah kita melakukan praktek ya, sudah ada bayangan belum terkait dengan poin apa saja yang perlu dilakukan pada sistem suspensi? Sudah ya? Nah, pekerjaan tadi ini sebagai gambaran untuk pertemuan kita di minggu depan ya. Kan sesuai janji kita sebelumnya ya. Kita sebelumnya sudah melakukan asesmen untuk teorinya. Nah, minggu depan kita coba untuk penilaian prakteknya. Nanti itu dipelajari lagi ya. Oke, di Google Classroom kalian sudah Bapak tautkan link untuk kita melakukan refleksi ya. Atau kalau yang mau scan QR code di depan bisa langsung scan melalui HP-nya masing-masing ya. Nah, silakan kalian isi refleksi pembelajaran kita hari ini. Di situ ada 2 pertanyaan refleksi yang bisa kalian isi ya. Nah, ini dapat memahami perawatan suspensi depan. Ini siapa ini? Yitno Yono sudah mengirimkan refleksinya memahami tentang suspensi ya. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Cukup ya? Ya. Kalau cukup, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.